Halo guys, terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan baik-baik aja. Bayangkan sebuah negeri di mana kereta super cepat meluncur nyaris tanpa suara, tapi di sisi lain, para biksu Zen bermeditasi dalam diam ribuan tahun. Tempat di mana robot menyebut di hotel, tapi bunga sakura yang rapuh masih membuat orang menangis haru. Inilah Jepang, negeri yang hidup di antara dua dunia, yaitu tradisi kuno dan inovasi masa depan. Hari ini aku bakal ceritain ke kalian tentang sejarah Jepang. Jepang, negeri yang tumbuh dari gunung dan laut. Jepang terdiri lebih dari 6.800 pulau dengan 4 pulau utama yaitu Honshu, Hokkaido, Kyushu, dan Shikoku. Tapi lebih dari 70% wilayahnya adalah pegunungan. Gunung Fuji berdiri gagah sebagai simbol nasional, sakral, tenang, dan memikat. Di sisi lain, Jepang juga dikelilingi oleh laut yang kaya dari Hokkaido yang dingin sampai Okinawa yang tropis. Dan di antara keduanya, Jepang hidup menari di antara ancaman gempa dan keindahan alam yang luar biasa. Jejak samurai dan jalan Bushido. Jepang modern adalah hasil dari masa lalu yang panjang dan mendalam. Mari mundur ke masa samurai. Para ksatria yang hidup dengan kode kehormatan bernama Bushido, kesetiaan, keberanian, kehormatan, dan pengorbanan. Tokoh-tokoh seperti Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, dan Tokugawa Ieyasu adalah arsitek penyatuan Jepang. Tapi bukan hanya pedang yang membentuk bangsa ini, juga pena dan filosofi. Dari Zen Buddhisme, ajaran Shinto, hingga seni Ikebana dan upacara teh, Jepang membentuk jiwa bangsanya lewat kesederhanaan dan kedalaman. Kyoto, kota yang menyimpan waktu. Jika Tokyo adalah masa depan, maka Kyoto adalah masa lalu yang tak pernah hilang. Kota ini dulunya adalah ibu kota Jepang selama lebih dari 1000 tahun. Di sini kamu bisa melihat kuil-kuil kayu kuno, taman-taman batu, dan geisha yang berjalan anggun di gang sempit Gion. Kyoto bukan sekedar tempat, ia adalah jiwa Jepang yang lembut dan tenang. Tempat di mana waktu seperti berjalan perlahan dan setiap detik terasa sakral. Budaya yang disulap dari rutinitas. Pernahkah kamu mendengar istilah Ichigo-ishi? Yang artinya setiap pertemuan adalah sekali seumur hidup. Filosofi ini hidup dalam upacara minum teh di Jepang, di mana setiap gerakan, setiap tegukan dilakukan dengan penuh kesadaran dan penghormatan. Inilah kekuatan Jepang mengubah hal biasa menjadi luar biasa, membungkus hadiah dengan hati-hati, menyambut tamu dengan membungkuk, menyusun makanan seperti kaya seni. Jepang tidak melakukan sesuatu dengan cepat, tetapi dengan makna. Sakura, keindahan yang mengajarkan kepasrahan. Setiap musim semi, Jepang mekar dengan warna merah muda dan putih. Sakura, bunga sakura mekar hanya dalam hitungan hari, lalu gugur di tepat angin. Tapi di sanalah maknanya. Sakura mengajarkan kita bahwa keindahan hidup itu sementara, dan justru karena itulah ia berharga. Warga Jepang akan berkumpul di bawah pohon sakura, menikmati hanami, melihat bunga sambil bercengkrama, bukan untuk selfie semata, tapi untuk merenung dan bersyukur. Jepang masa kini, mesin dan manusia. Siapa tak kenal teknologi Jepang? Shinkansen, kereta peluru yang meluncur hingga 320 km per jam, namun terlambat 1 menit saja sudah minta maaf. Robot di restoran, toilet otomatis yang berbicara, dan vending machine di setiap sudut jalan. Sony, Toyota, Honda, Nintendo, raksasa yang mengaruhi dunia. Tapi di balik kemajuan itu, Jepang tetap menjaga keseimbangan. Di kota besar seperti Tokyo dan Osaka, kamu bisa menemukan kuil seni di tengah pencakar langit. Tradisi yang tak pernah mati. Meski modern, Jepang tidak pernah melakukan akar budaya. Festival-festival seperti Tanabata, perayaan cinta di antara bintang, Gion Matsuri, Festival Kyoto dengan pawai megah,
Obon saat roh leluhur dipercaya kembali ke rumah. Dan tentu saja sumo, bukan sekedar olahraga, tapi juga ritual spiritual. Jepang menunjukkan bahwa tradisi tidak harus ditinggalkan. Ia bisa hidup berdampingan dengan zaman. Pop culture yang mendunia. Kalau anak muda mendengar Jepang, mereka mungkin lebih dikenal anime seperti Naruto, One Piece, Demon Slayer. Ada manga, budaya komik yang punya kedalaman luar biasa, J-pop, fashion Harajuku, dan game Nintendo, PlayStation. Jepang bukan hanya mempertahankan budaya kuno, ia juga menciptakan budaya baru yang mendunia. Jutaan orang belajar bahasa Jepang hanya karena anime, dan dari sana mereka jatuh cinta pada seluruh negaranya. Masyarakat Jepang diam tapi dalam. Orang Jepang dikenal sebagai pribadi yang pendiam, sopan, dan jarang mengekspresikan emosi. Tapi jangan salah, di balik keheningan itu ada kedalaman rasa dan tanggung jawab. Mereka akan membersihkan stadion setelah menonton bola. Anak SD berjalan sendiri ke sekolah, belajar mandiri sejak dini. Bekerja keras tanpa banyak mengeluh karena bagi mereka tanggung jawab adalah bentuk cinta. Negara yang belajar dari luka. Jepang bukan bangsa yang selalu menang. Mereka pernah kalah besar di Perang Dunia Kedua, yaitu Hiroshima dan Nagasaki, dua kota yang luluh lantak oleh bom atom. Tapi dari kehancuran itu, Jepang tidak menyimpan dendam. Mereka bangkit, belajar, dan membangun negara mereka dengan sungguh-sungguh. Itulah kekuatan Jepang. Mereka tidak takut jatuh, tapi juga tidak takut belajar. Jepang menjadi cermin bagi banyak bangsa. Disiplin bukanlah paksaan tapi kebiasaan. Tradisi tidak harus ditinggalkan demi kemajuan. Kecanggihan teknologi bisa hidup berdampingan dengan kelembuhan hati. Kesederhanaan, keindahan, dan makna bisa hadir dalam hal-hal kecil. Jadi saat kamu merasa hidup terlalu cepat, ingatlah Jepang. Negeri di mana bunga mekar untuk mengajarkan kesabaran, di mana hujan turun untuk menemani kesepian, dan di mana setiap hari adalah peluang untuk hidup lebih bermakna. Oke, cukup sampai di situ videonya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you guys in next video. Bye-bye.